Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Jam terakhir masih semangat? Panas ya? Panas. Lapar? Ya lapar. Belum makan. Tapi semoga meskipun kita berada di jam terakhir, kita masih tetap semangat. Oke. Sebelum kita mulai mengabsen kehadiran antum semuanya, Mas Abdurrahman, silakan pimpin teman-teman untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Insyaallah. Terima kasih Abdurrahman. Semoga pembelajaran kita semakin berkah, bermanfaat dan memberikan wawasan keislaman, karena kita akan mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang harus kita ketahui bersama. Naam ya ikhwah? Oke. Kita absen dahulu. Abdurrahman hadir, Ahmad Sabit hadir, Naufal Syarif hadir. Alhamdulillah semuanya hadir berarti ini. Umar Abdul Nasir, alhamdulillah semuanya hadir, dan kecuali siapa namanya? Abdullah. Kita doakan untuk teman kita semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas dengan sedia kala seperti halnya yang lain, beraktivitas dengan normal dan mengikuti KBM di ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita bahas masalah diet. Masih ingat? Diet adalah macam-macam diet ada berapa? Ada dua, mughalladhah, mukhaffafah. Dan diet bisa dilaksanakan ketika 5 poin tersebut ada. Sebab-sebab diet adalah diantaranya pembunuhan tersalah, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, ataupun pembunuhnya melarikan diri namun identitasnya sudah ketahuan jelas, maka dibebankan kepada keluarganya, ataupun ketika kisos sulit dilaksanakan. Nah, pada materi yang berikutnya kita sudah membahas tentang diat sebagai bentuk hukuman alternatif ketika kisos tidak bisa dilaksanakan. Pertanyaannya ikhwah, tentu sebuah pelanggaran syariat itu melanggar dua. Pelanggaran jinayat itu melanggar 2 hak ataupun 3 hak. Yang pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang membunuh pasti melanggar haknya Allah. Kenapa? Karena Allah menjamin kehidupan bagi setiap makhluk, terutama orang muslim. Maka ketika seorang pembunuh menghilangkan nyawa orang yang lainnya, maka dia melanggar haknya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melanggar haknya si korban, karena hak dari korban tersebut memiliki hak apa? Hidup. Antum mempunyai hak hidup? Iya, saya juga mempunyai hak hidup. Maka saya nggak boleh merenggut haknya antum. Hak yang ketiga adalah haknya ahli waris. Beliau suatu saat akan menikah dengan istri idaman beliau, dengan istri tetangga. Istri idaman beliau akan dikaruniai keturunan yang banyak, solihin dan solihat. Amin. Nah, ternyata ada orang yang pelaku kejahatan membunuh satu di antara putra beliau, wal'iyadzubillah. Berarti berarti si pembunuh ini sudah merenggut haknya siapa? Keluarga korban ataupun ahli warisnya. Mafhum ikhwah? Nah, setiap pelanggaran yang melanggar hukuman Allah tentu harus ada apa? Harus ada. Kalau berkaitan dengan manusia, maka ada hukuman yang berkaitan dengan syariat ataupun sama manusia. Kalau pelanggaran tentang syariat Islam, hukum syariat Islam, maka harus ada apa ya, ikhwah? Kafarah. Dalam bahasa syar'inya kita mengatakan kafarah sebagai bentuk taubat.
kita melihat teman kita melaksanakan perbuatan yang tercela. Selain dia harus menghindari perbuatan itu di kemudian hari, tidak mengulang di kemudian hari, maka dia harus bertaubat. Pahimna? Nah, di antara bentuk taubat adalah dengan kafarah yang insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan yang mulia ini. Kaitan materi yang lalu dengan yang sekarang, mafhum? Mafhum. Oke. Dari kafarah kita akan mencapai dua tujuan pembelajaran, yaitu adalah kita mengerti apa itu kafarah, definisinya, dan kita mengerti macam-macam kafarah. Kafarah itu banyak. Ada yang pernah mungkin tergambar oleh antum semua? Di antara kafarah yang paling sering antum dengar, kafarah apa? Puasa. Kafarah puasa bagi mereka yang Puasa. kafaratul yamin, kafarah membatalkan sumpah, janji. Terus kafarah bagi mereka yang jima siang hari bulan Ramadan. Oke, dari mana ini? Dari mana? Toilet, berbarengan satu toilet. Oh tidak ya, silakan. Oke. Nah, harapannya kita dengan mempelajari ini bisa mengerti hukum syariat ini dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Teman semuanya, silakan lihat di slide yang sudah terlihat. Ada sebuah permasalahan. Jadi ada sebuah permasalahan. Ini Bapak meminta untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi, karena di buku-buku antum ada, kita coba selesaikan masalah ini. Ada seseorang yang melakukan hubungan, mohon maaf itu bukan hukuman ya, yang melakukan hubungan biologis pada siang hari bulan Ramadan. Ini melanggar aturan tidak? Melanggar tidak? Harus dikisos? Harus. Dibunuh? Tidak ya? Diat? Kafarah. Kenapa cuma kafarah? Silakan tuangkan di komentar antum di diskusinya. Silakan bentuk kelompok seperti biasa. Silakan bentuk kelompok. Ada permasalahan? Yang pertama adalah hukuman bagi seseorang yang melakukan hubungan biologis pada siang hari bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah masalah yang berikutnya adalah seorang suami nih, dengarkan. Pasti jenengan semua pasti akan dan bercita-cita ingin menjadi seorang suami. Gak ada yang bercita-cita jadi seorang istri. Gak ada. Pasti semuanya bercita-cita ingin menjadi seorang suami. Seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam masa tertentu. Tergambar, gak usah digambarkan sudah. Jangan dihayalkan yang macam-macam. Jangan. Intinya adalah dia bersumpah untuk tidak menyentuh, jangankan menggauli, menyentuh saja mungkin tidak, istrinya dari masa tertentu. Bagaimana pandangan syariat tentang dua kasus ini? Tolong silahkan tuangkan diskusi antum dengan kelompok antum di kertas yang sudah disediakan. Silahkan. Naam ya ikhwatul lab, intahina minal niqash. Antum sudah selesai dengan diskusi kelompok antum? Sudah. Waktu sudah selesai dari yang sudah disediakan. Kita ingin mendengar argumentasi dari kelompok masing-masing terkait permasalahan yang tadi disampaikan, yaitu adalah suami istri yang melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Mas, semuanya, tulab semuanya, suami istri boleh nggak melakukan hubungan biologis? Boleh, karena mereka dalam akad yang sah. Cuma permasalahannya adalah dilaksanakan di waktu yang apa pandangan syariat terhadap mereka? Nah, silakan kelompok nomor 3 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Antum berdiri menyampaikan ke teman-teman. Baik, jadi jika
jika seseorang Suami istri. jika sepasang suami istri melakukan hubungan biologis pada siang hari bulan Ramadan, mereka dikenakan hukuman kafarah. Kafarah. Mereka wajib membayar Bayar kafarah. 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 Kafarah bagi mereka yang melakukan hubungan. Apa kafarahnya? Kafarahnya seperti kafarah pada zihar, Yaitu memerdekakan budak. Ada budak ya ikhwan hari ini? Tidak. Berarti mungkin? Tidak mungkin. Oke. Kemudian kalau tidak mungkin, lakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan saja nggak kuat ini. Enggak apa-apa, itu kafarah. Oke, lanjut. Yang ketiga, Jika tidak bisa, maka memberi makan fakir miskin sebanyak 60 fakir 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin. Nah, sebelum kita sudahi, ada yang ingin menambahkan terakhir kali? Ayo, silakan. Sudah miskin dikebiri. Ayo silakan. Kelompok terakhir. Enggak ada? Oke, ya Ikhwah. Kita lihat sejenak materi kita pada hari ini. Apa itu kafarah ya Ikhwah? Oke. Nah, kita belajar kafarah. Di antara materi jinayat adalah kafarah. Di antara tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan adalah memahami definisi kafarah, menyebutkan macam-macam kafarah. Nah, apa itu pengertian kafarah? Yang harus dibayar karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang bertaubat itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tidak serta-merta orang yang melanggar aturan syariat Islam kemudian ya sudah saya bertobat. Maka harus ada hal-hal yang harus ia tunaikan. Di antaranya adalah kafarah. Kafarah merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa. Mafhum? Oke. Macam-macam kafarah ada berapa ya? Ada 6. Di antaranya kafarah pembunuhan sudah kita jelaskan, sudah antum sampaikan juga. Nomor 3 tadi sudah disampaikan di diskusi. Kafarah karena melanggar sumpah juga disampaikan oleh teman antum tadi yang menyampaikan maklumatnya. Kafaratul yamin dalam Al-Qur'an. Dan kafarah ilah dan kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Nah, ini adalah jenis kafarahnya. Nah, semuanya ini ada di buku pelajaran kita, insyaallah bisa dilihat kembali, bisa lihat dikuatkan kembali, dan bisa dilihat lagi dalil-dalil yang terkait yang terdapat di kitab tersebut. Al-kalam wadih? Pembelajarannya jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Silakan. Gak ada. Atau saya bertanya? Silakan, ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada. Jelas semuanya? Oke, sebelum kita tutup, seperti biasa nih, ada tugas terus pokoknya yang harus antum selesaikan. Lembar evaluasi sama dengan yang minggu yang lalu. Silakan tulis nama kelompoknya. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus diselesaikan. Silakan. Alhamdulillah, tadi pertanyaan-pertanyaan sudah diselesaikan oleh masing-masing dari antum semuanya. Silakan kumpulkan hasil dari apa yang dikerjakan. Silakan. Nah, alhamdulillah semua sudah mengerjakan. Kita mengulang sekilas apa yang sudah kita ambil pada kesempatan yang mulia ini, yaitu adalah kita mengambil pengertian dari kafarah. Apa itu kafarah? Ya tulab. Ma huwal kafarah? Denda. Denda yang harus karena apa? Karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di antara tujuan kafarah juga sebagai tanda taubat ataupun penebus dosa. Oke, masyaallah. Berikutnya, kafarah ada berapa macam? Nah, di antaranya ila, terus zihar, mumtaz, terus pembunuhan, terus yamin, terus saat ihram, terus sudah mereka yang melakukan hubungan biologis pada siang hari bulan Ramadan. Nah, ada pertanyaan? Cukup, Abdul Rahman?
pimpin teman-teman untuk menutup pembelajaran dengan doa kafaratul majelis. Wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.